Hai guys, welcome to my house. Oh, aku benar-benar excited banget karena hari ini yang aku bakal bahas itu benar-benar penting banget. Oke, jadi aku bakal share gimana cara mamaku itu bisa manifest dream house dia, yang benar-benar mamaku tuh mulai dari nol sampai dia bisa dapetin rumah impiannya ini. Makanya aku bakal share 3 tips sekaligus house tour juga. Jadi tonton sampai selesai karena kamu bakal mengambil banyak banget manfaat dari video ini. Oke. Nah guys, jadi mamaku itu bener-bener mulai dari nol karena sempat kayak mamaku tuh bener-bener nggak punya apa-apa sama sekali, dan dia itu ya itu guys, tapi punya mimpi yang banyak, punya ambisi, dan walaupun dia itu nggak ngerti law of attraction, ternyata dia bisa mencapai semua yang dia impikan, rumah yang dia impikan, sampai bisa dapetin segala-galanya. Itu ternyata karena dia gunain LOA juga gitu. Makanya aku udah bilang kan, kamu ngerti LOA atau enggak, kita itu selalu udah praktekin LOA gitu. Kadang kamu praktekinnya ya tergantung kayak negatif atau positif. Nah, mamaku itu praktekin LOA dengan hal-hal yang positif. Nah, aku bakal share langsung aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama ini simple banget, tapi ini tuh manjur banget guys, dan aku udah praktekin dari sekarang sih. Jadi ternyata mamaku itu setiap dia lewat di depan rumah yang dia pengenin gitu, dia tuh pasti loh guys, dia tuh nggak pernah lupa, dia tuh selalu kayak Masya Allah, terus habis itu dia bersolawat gitu, Allahumma sholli ala Muhammad, kayak gitu, semoga suatu saat ini jadi punya aku. Itu simple banget guys, tapi itu tuh working tahu. Dan ternyata walaupun kita ngomong simple gitu, tapi most of us kita tuh nggak ngelakuin itu gitu loh. Kebanyakan orang tuh nggak ngelakuin itu ya, makanya mereka nggak dapetin gitu. Sedangkan mamaku tuh setiap dia lewat atau nyukain sesuatu, dia tuh selalu kayak bersolawat gitu, dan terus ngomong semoga itu nanti punya aku, kayak gitu guys. Nah, intinya ya, kamu bisa lakuin sesuai dengan agama kamu. Jadi kamu bisa juga kayak puji Tuhan, semoga suatu saat jadi punya aku. Intinya disesuaiin aja, tapi kamu harus kayak di saat kamu pengen sesuatu ya kamu ngomong itu guys. Itu aku udah benar-benar praktekin. Jadi ternyata kalau dalam ilmu LOA juga, di saat kamu memuji sesuatu atau mencela sesuatu, itu tuh kamu tanpa sengaja tuh akan mengattract itu guys. Jadi di saat kamu suka sama sesuatu nih, kayak aku ya contohnya, kalau aku lewat first class itu aku selalu kayak pegang ininya, kan aku pramugari nih, jadi setiap aku lewat itu aku kayak Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, kayak gitu. Atau kamu bisa kayak puji Tuhan gitu, semoga suatu saat aku bakal selalu naik ini gitu. Nah itu tambah lama tambah bakal ke manifest, jadi praktekin guys. Nah guys, ini rahasia yang kedua. Jadi mamaku tuh dari dulu selama bertahun-tahun tuh selalu ngumpulin majalah-majalah desain buat rumah. Jadi majalah desain rumah kayak gitu. Padahal waktu itu dia itu nggak butuh, maksudnya bener-bener nggak ada rencana mau bikin rumah atau apa. Tapi dia tuh kayak selalu kayak mikirnya semua kalau dia suka langsung dipotong gitu, terus disimpan, dipotong-potong majalahnya gitu. Karena dia berpikir kalau aduh nanti seandainya kalau aku lagi mau bikin rumah ya ini jadi inspirasinya gitu. Nah dia itu tanpa sengaja ngelakuin LOA, jadi karena dia mempersiapkan atas apa yang dia inginkan untuk terjadi kayak gitu. Nah makanya kamu juga harus hati-hati guys, kalau kamu mempersiapkan sesuatu juga, kayak kamu overthinking hal-hal yang mungkin
mungkin yang bakal terjadi gitu. Nah itu tanpa sengaja kamu juga mempersiapkan atas hal itu akan terjadi, dan itu bakalan terjadi lambat laun, makanya harus hati-hati gitu. Nah akhirnya kalau dalam kasusnya mamaku, akhirnya itu jadi kenyataan guys. Dia akhirnya benar-benar membutuhkan semua majalah-majalah yang dia udah potong-potong tadi, itu akhirnya benar-benar dipakai, karena dia akhirnya benar-benar bikin rumah dan dia gunain semua desain-desain yang dia udah kumpulin bertahun-tahun sebelumnya. Tips yang ketiga, guys, di saat kamu mau kaya, ini kamu harus hati-hati banget. Jangan sampai kamu keikutan harta orang lain. Ini tips yang sama mamaku selalu diulang-ulang. Makanya jangan sampai kamu hutang dulu contohnya, atau kamu tanpa sengaja itu kayak ngambil hartanya orang lain gitu. Karena harta yang keikutan sama kamu itu guys, no matter how small, itu bisa benar-benar yang kecil banget, terus tiba-tiba bisa bikin itu tuh ngabisin semua harta yang kamu punya. Jadi tiba-tiba lah ada yang sakit, terus ada yang rusak, tiba-tiba kayak bad things to keep happening gitu, dan kamu bener-bener kayak kehilangan semua harta kamu. Makanya ini yang mamaku selalu bilang, hati-hati banget. Makanya guys, kamu pernah inget gak sih kayak kamu coba deh lihat orang-orang yang rebutan masalah warisan, itu bahaya banget karena itu benar-benar uang panas. Jadi kalau uang warisan itu benar-benar keikutan hak yang bukan haknya punya kamu, itu benar-benar biasanya orangnya itu langsung kayak bruk gitu guys. Jadi yang dari yang uangnya sebenarnya dia itu udah menengah ke atas, tiba-tiba langsung bruk, langsung bangkrut. Dan itu tuh terjadi banyak banget karena ya itu dia udah keikutan harta orang lain. Makanya kalau kamu pengen sukses dan bisa dapet rumah impian kamu, jangan sampai keikutan harta orang lain, dan jangan ngutang juga. Dan tips terakhir guys, sedekah. Ini kalau aku bahas masalah uang dan law of attraction, itu selalu akhir-akhirnya pasti ada tips sedekah. Karena di saat kamu memberikan, vibrasi kamu itu bakal naik guys. Jadi di saat itu kamu akan merasa kalau kamu itu orang kaya. Karena kalau kamu ngasih, itu kan berarti kamu berlebih gitu loh. Jadi makanya di saat kamu ngasih ke orang itu, kenapa rasanya enak banget, karena kamu ada di vibrasi yang benar, kamu ada di vibrasi dimana kamu itu berkelimpahan. Dan di saat kamu berkelimpahan, kamu akan meng-attract lebih banyak hal-hal yang membuat kamu itu merasa berkelimpahan. Makanya guys, kamu itu harus selalu tangannya itu di atas gitu. Dan ini tuh kamu ngasihnya itu bukan terus yang harus ngasih yang banyak banget gitu. Enggak, cuma ngasih seikhlasnya aja. Sama kayak ilmu agama, di semua agama kan dikasih tahu ngasih itu seikhlasnya aja. Karena kalau kamu ngasihnya, kamu nih padahal kamu lagi gak punya terus kamu maksain, nah itu malah vibrasi kamu kebalik gitu. Jadi kamu harus ngasih seikhlasnya, tapi kamu harus ngasih, itu harus. Kalau kamu ikhlasnya atau bisanya cuma ngasih kayak coklat atau ngasih permen, ya be it gitu, lakuin itu gitu. Tapi itu bakal bener-bener bikin kamu itu rezekinya guys datang dari mana-mana, percaya deh, percaya. Anyway guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Kita bakal ketemu di video selanjutnya, dan kamu bisa request juga video apa yang kamu mau dibahas untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi makasih banyak.